Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan saya Elsa Everly Aistia Puajole dengan NIM A11124034 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit terkait 3 kurikulum terakhir yang pernah digunakan di Indonesia serta implementasinya dalam satu materi pembelajaran. Jadi, simak videonya ya. Pendidikan adalah fondasi peradaban. Di Indonesia, fondasi itu terus diperkuat dan disesuaikan dengan tantangan zaman. Pada beberapa dekade terakhir, kita telah melalui 3 perubahan kurikulum yang signifikan, yaitu kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum 2013, dan juga kurikulum Merdeka. Tapi, apa sebenarnya perbedaan dari ketiga kurikulum tersebut dan apa dampaknya di ruang kelas? Mari kita bedah evolusi ini melalui satu materi pelajaran, yaitu pencemaran lingkungan di sekolah menengah atas atau SMA. Dimulai dengan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sesuai dengan namanya, KTSP menitik beratkan pada otonomi sekolah, di mana sekolah dan guru diberi wewenang yang luas untuk merancang silabus dan penilaian sendiri, asalkan tetap mengacu pada standar isi nasional. Dalam KTSP, materi tentang pencemaran lingkungan berfokus pada transfer pengetahuan yang jelas, di mana guru akan memberikan ceramah tentang jenis-jenis polutan, dampak, dan juga solusi baku. Nah, penilaiannya akan berupa ujian tertulis untuk menguji daya ingat dan kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal. KTSP unggul dalam fleksibilitas lokal, tetapi kadang membuat pembelajaran menjadi sangat teoritis dan bergantung pada inisiatif masing-masing guru. Nah, kemudian lahirlah kurikulum 2013. Ke-13 adalah respon atas kebutuhan untuk menciptakan lulusan yang utuh. Ke-13 menekankan pada integrasi 3 aspek kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Nah, model pembelajarannya adalah pendekatan saintifik, yaitu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan juga mengomunikasikan. Di bawah naungan K13, materi tentang pencemaran lingkungan tidak lagi hanya sekedar menghafal saja, tetapi siswa akan diajak untuk menerapkan pendekatan saintifik. Misalnya, mereka mungkin akan mengamati data kualitas air sungai yang ada di lingkungan sekitar mereka. Kemudian mereka akan menanya, mengapa terjadi perbedaan. Lalu, mereka akan mencoba untuk melakukan uji sederhana di lab. Lalu mereka akan menalar hasil temuan mereka. Dan terakhir, mereka akan mengomunikasikan solusi dalam bentuk presentasi atau laporan ilmiah. Penilaiannya pun lebih otentik, yang melibatkan observasi sikap dan juga performa praktik. Kurikulum 2013 mendorong keterampilan abad ke-21, namun implementasinya sering terbentur karena adanya beban administrasi guru dan padatnya materi ajar. Nah, dan yang terbaru ada kurikulum Merdeka. Kurikulum ini berakar pada filosofi merdeka belajar dan berorientasi pada peserta didik. Karakteristik utamanya yaitu pembelajaran yang lebih fleksibel, kemudian fokus pada materi esensial, dan terakhir adanya alokasi waktu untuk proyek lintas disiplin atau yang disebut dengan P5. Nah, dalam kurikulum Merdeka, materi tentang pencemaran lingkungan dapat diangkat menjadi proyek P5. Misalnya, dalam sebuah kelas, peserta didik memilih sebuah tema tentang kearifan lokal dan solusi sampah plastik. Dalam hal ini, peserta didik tidak hanya belajar tentang teorinya saja, tetapi mereka dapat langsung merancang dan mengimplementasikan bank sampah, membuat sabun dari minyak jelantah, dan juga berkampanye di media sosial. Mereka menjadi agen perubahan nyata. Dalam hal ini, guru bertindak sebagai fasilitator untuk membimbing peserta didik mencapai tujuan proyek. Kurikulum
Merdeka menawarkan pendalaman pemahaman dan pengembangan karakter yang menjadikannya kurikulum yang paling adaptif dan relevan dengan kebutuhan individu peserta didik. Dari KTSP yang berfokus pada sekolah, kemudian kurikulum 2013 yang menekankan pada pendekatan saintifik, hingga kurikulum Merdeka yang berorientasi pada proyek, kita dapat melihat adanya satu benang merah, yaitu perjalanan menuju pendidikan yang jauh lebih baik. Setiap kurikulum merupakan upaya untuk mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki karakter yang kuat. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya terkait 3 kurikulum terakhir yang digunakan di Indonesia serta implementasinya dalam satu materi pembelajaran. Semoga video ini bisa menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya, Elsa Everlia Istiapuajole, pamit undur diri dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.